Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan pekerja Indonesia di Jepang semakin besar. Banyak orang berangkat ke Jepang dengan harapan memperbaiki ekonomi, mencari pengalaman baru, dan membangun masa depan. Jepang dianggap negara maju yang teratur, disiplin, dan memberikan peluang besar bagi siapapun yang mau bekerja keras. Namun di balik kesempatan itu, ada satu kenyataan yang mulai ramai dibicarakan. Semakin banyak WNI di Jepang yang terlibat masalah. Mulai dari pelanggaran aturan, masalah pekerjaan, hingga kasus kriminal yang akhirnya mencoreng nama Indonesia. Dan pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Untuk memahami ini, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Jepang adalah negara dengan budaya yang sangat berbeda dari Indonesia. Disiplin, ketepatan waktu, kebersihan, dan etika sosial di Jepang berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding banyak negara lain di Asia. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap biasa di Indonesia, di Jepang bisa menjadi masalah besar. Dan perbedaan budaya inilah yang seringkali menjadi akar dari berbagai persoalan yang dialami WNI. Pertama, banyak orang Indonesia yang datang ke Jepang mengalami yang disebut culture shock atau gegar budaya. Perbedaan perilaku, ritme kerja, dan aturan membuat banyak orang tidak siap secara mental. Di Jepang, telat 1 menit saja bisa dianggap pelanggaran serius. Bicara terlalu keras bisa dianggap tidak sopan. Mengambil foto sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, hingga salah etika saat bekerja. Semuanya bisa berujung teguran, sanksi, atau bahkan konsekuensi hukum. Banyak WNI yang tidak terbiasa dengan standar setinggi ini, sehingga tanpa disadari melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Kedua, tekanan ekonomi dan lingkungan kerja di Jepang juga menjadi penyebab utama. Banyak WNI yang bekerja melalui program magang atau Tokutei Gino datang dengan beban finansial tinggi, harus membayar biaya keberangkatan, menutupi hutang, atau memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Ketika kenyataan di Jepang lebih berat daripada ekspektasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak sebesar yang dibayangkan, biaya hidup mahal, tekanan ini menumpuk. Dalam situasi terdesak, beberapa orang akhirnya tergoda melakukan kegiatan ilegal seperti kerja tambahan tanpa izin, kabur dari perusahaan, atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal demi mendapatkan penghasilan lebih cepat. Keputusan-keputusan seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memengaruhi citra WNI lainnya. Capek banget anjing kerja di Jepang gitu. Bosnya toksik banget. Kayak gimana mau pulang gak ada duit. Capek sumpah dah Selain itu, faktor pergaulan juga memainkan peran besar. Ini poin yang sering tidak dibicarakan secara terbuka. Di beberapa wilayah, muncul kelompok-kelompok WNI yang kurang sehat, di mana keakraban berubah menjadi tekanan sosial. Awalnya hanya nongkrong, hanya kumpul, hanya ikut teman. Tapi dari pergaulan yang salah, muncul tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mabuk di tempat umum, membuat keributan, mencuri, hingga berkelahi. Begitu satu orang tertangkap, nama Indonesia langsung ikut disebut dalam berita. Dan sekali lagi, WNI yang baik-baik terkena imbasnya. Orang kerja di luar negeri mah tujuannya cuma satu, cari rezeki, bukan cari perkara. Contohnya yang dilakukan PSHT ini sebenarnya apa? Organisasi pencak silat, tujuannya apa? Membangun karakter, persaudaraan, dan membela diri. Kalian tahu nggak, gara-gara kalian, citra pekerja Indonesia di Jepang itu jadi rusak. Perusahaan jadi was-was menerima orang kayak kalian. Bangga sama organisasi boleh, tapi jangan sampai organisasi dipakai buat nutupin kelakuan buruk kalian. Kerja di Jepang itu bukan cuma cari duit mas, tapi juga bawa nama bangsa. Pada akhirnya, alasan kenapa banyak WNI di Jepang kena masalah bukan hanya satu. Ini gabungan dari tekanan ekonomi, adaptasi budaya, dan lingkungan pergaulan. Namun yang terpenting sekarang bukan menyalahkan, tetapi memahami. Supaya ke depan, WNI yang berangkat ke Jepang lebih siap secara mental, lebih sadar tentang aturan, dan lebih tanggung jawab dalam membawa nama Indonesia. Karena di negara lain, setiap tindakan seorang WNI tidak hanya membawa nama dirinya, tetapi membawa nama Indonesia di mata dunia. Dan menjaga nama baik itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kalian di Jepang, tolong jadi anak yang baik. Malu ya, bukan cuma murid saya yang ada di sini, tapi untuk semua orang yang nantinya akan pergi ke Jepang, tolong ini darurat ya. Genting kalau kayak gini. みんなもし悪いことをしたら、日本の政府からブラックリスト、わかりますか？ブラックリストに、入れられてしまって、皆さんもう日本で働けなくなってしまいますから、気をつけてください。だから皆さんは
日本語は当たり前なんですけど、日本語だけじゃなくて、その日本のルールとか、日本の文化とか、習慣のこともちゃんと勉強しましょうね。 Jangan cuma belajar bahasa, tapi kita sama-sama jaga nama baik Indonesia. Saya doakan anak-anak saya jadi orang sukses di Jepang. Amin.